warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Wa sallallahu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi asma'in, wa ba'd. Yang saya hormati Ustaz Rausan beserta Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, marilah yang pertama kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Allah mentakdirkan kita sebagai talibul ilm yang mana banyak fadilah, dan mudah-mudahan Allah senantiasa mengampuni dosa kita dan memberikan rahmat kepada kita semua. Kemudian yang kedua, salawat dan salam senantiasa tercurah dan terlimpah kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, ngaji bareng Samara malam hari ini akan disampaikan oleh Ustaz Rausan dengan tema Isra dan Mi'raj. Dan kemudian saya di sini sebagai pembawa acara akan menyampaikan susunan acara. Yang pertama pembukaan, yang kedua kajian inti, kemudian ketiga tanya jawab, keempat lain-lain, dan terakhir adalah penutup. Mari menuju acara yang pertama adalah pembukaan acara ngaji bareng Samara pada malam hari ini. Kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan basmalah Allah senantiasa memudahkan acara pada malam hari ini. Kemudian yang kedua adalah kajian inti tema Isra dan Mi'raj yang akan disampaikan oleh Ustaz Rausan LC. Pada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyu khaliluhu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ba'd. Jamaah yang kami muliakan, di tahun 10 kenabian sebagaimana yang kemarin kita pelajari bersama, dikenal juga dengan Amul Huzn, tahun kesedihan. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disakiti oleh orang Quraisy, beliau dicaci, dimaki, maka pelindung dakwah Rasulullah adalah pamannya Abu Thalib. Ketika beliau dalam kondisi kecewa, sedih, yang memberikan semangat, yang memberikan dorongan, bahkan yang membangkitkan motivasi adalah ahlul baitnya, penghuni rumahnya, yaitu istri beliau tercinta Ibunda Khadijah. Namun di saat Abu Thalib meninggal dunia, disusul kemudian tidak berselang lama ibunda kita, ibunda kaum muslimin, istri tercinta Rasulullah SAW, Bunda Khadijah meninggal dunia. Maka Rasul sedih luar biasa, sehingga dengan meninggalnya penopang dakwah, penolong dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang Quraisy mereka mulai menyakiti Rasulullah. Mereka mulai menampakkan kebencian dan perlawanan. Bahkan yang dulunya hanya sebatas kata-kata, sekarang sudah mulai tindakan fisik. Sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berinisiatif untuk mencari tempat lain yang bisa menampung dakwah Rasulullah SAW. Sehingga kalau kita nanti membaca kisah dari awal sampai akhir, fase Mekah itu fase dakwah ada 3 tahapan. Tahapan pertama adalah
tahapan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Tahapan yang kedua, mulai dakwah secara terbuka, terang-terangan. Tahapan yang ketiga, Rasulullah berdakwah kepada kabilah-kabilah di luar kota Makkah. Beliau berdakwah ke Taif dan kabilah-kabilah yang lainnya. Dakwah Rasulullah ke Taif ternyata juga tidak menghadirkan pembelaan dan penerimaan. Bukan sambutan yang Rasulullah dapatkan, justru cacian, makian, bahkan hujaman, kerikil-kerikil yang melukai daripada kaki Rasulullah SAW. Beliau berjalan 100 km jauhnya, menempuh jarak 100 km dengan jalan kaki jemaah. Dibersamai oleh budak beliau, oleh anak angkat Rasulullah SAW, Zaid bin Harithah, yang bersamai Nabi. Namun di dalam beliau berdakwah kembali tidak mendapatkan kebahagiaan, justru kekecewaan. Lihat bagaimana perjuangan Rasulullah jamaah. Waktu itu kira-kira umur Nabi berapa? Nabi mendapatkan wahyu umur pinten jamaah? 40 tahun. 10 kenabian berarti umurnya pinten? 40 diangkat Nabi. 10 kenabian berarti umurnya 50 tahunan. Bayangkan 50 tahun jalan 100 kilo. Bisa bayangkan jamaah? Orang yang masih muda aja siahah 18 kilo tuh ngeluh jamaah. Ya, sama santri itu jalan ya, dari Sarangan nanti pulangnya jalan ya. Jalan Ustadz, kenapa nggak naik mobil? Ngeluh. Nah, ini menandakan bahwa perjuangan Rasulullah itu berat jemaah. Sudah begitu kemudian beliau mendapatkan penolakan, sampai kemudian beliau pulang dari kota Taif dengan penuh kekecewaan. Beliau kemudian menengadahkan tangannya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati. Ya Allah, dengan ini hamba aku melaporkan, mengeluhkan daripada lemahnya kekuatanku, wa qillata hilati, dan sedikitnya kemampuanku, sedikitnya upayaku, wa hawani 'alan nas ya arhamar rahimin. Wahai engkau zat yang maha rahmat dari yang memberikan rahmat. Anta rabbal mustad'afin, anta rabbul mustad'afin. Engkaulah ya Allah pemelihara orang-orang lemah. Wa anta rabbi, engkaulah pemeliharaku. Ila man takallani ila ba'idin yatahajjamuni. Kemana lagi ya Allah aku harus menyampaikan risalah ini? Apakah kepada yang jauh, yang nanti juga akan memperlakukan buruk kepadaku? Au ila aduwin malak tahu amri, atau kepada musuh yang juga nanti akan melukaiku? Illam yakun bika ghadabun alayya fala ubali. Ya Allah, yang terpenting jika engkau tidak murka kepadaku, aku tidak akan peduli. Ghairu anna afiyataka hiya awsa'uni, selain bahwa kemurahanmu, ampunanmu itu lebih luas untukku. Rasulullah SAW jamaah kita muliakan, ketika beliau mengakui kelemahan beliau di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang kita bacakan tadi, apakah kepada orang yang jauh lagi aku harus menyampaikan risalah ini yang nanti akan diperlakukan sama, atau kepada orang yang dekat yang juga nanti akan memperlakukan yang sama, mereka akan melukaiku ya Allah? Maka Rasul sampaikan, jika memang harus demikian, aku tidak peduli, asalkan engkau tidak marah kepadaku.
baik mereka akan melukaiku, mereka akan mencaciku, mereka akan memakiku, aku tidak akan peduli asalkan rahmatku engkau curahkan kepadaku. Jamaah yang kami muliakan, Jibril setelah doa ini kemudian datang memberikan perintah kepada malaikat penjaga dua bukit. Jibril katakan, mintalah kepada Muhammad, sampaikanlah kepada Muhammad, sampaikan, mintalah kepadanya apa saja permintaannya maka kabulkan. Maka dua malaikat tadi kemudian datang kepada Rasulullah, meminta kepada Nabi agar diberikan izin untuk kemudian mengangkat bukit tadi sebagai bentuk azab kepada orang-orang Taif. Tapi justru Nabi menolak hal tersebut. Nabi berharap agar keesokan harinya lahir dari mereka generasi-generasi yang menerima dakwah Nabi Muhammad SAW. Tentunya jamaah, setelah nanti Islam menyebar, orang-orang Taif, cucu mereka, anak-anak mereka, kebanyakan mereka memeluk Islam, mengikuti dakwah Rasulullah SAW. Dan merupakan jawaban dari doa-doa Nabi tadi. Allah Subhanahu wa taala muliakan Rasul kita dengan diisrakan dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Kemudian Allah mi'rajkan Rasulullah, Allah angkat beliau dari Masjidil Aqsa tadi, diangkat sampai ke Sidratul Muntaha. Jamaah yang kita muliakan, kisah dan cerita tentang bagaimana Nabi diisrakan oleh Allah, Nabi dimi'rajkan oleh Allah, tentu sudah amat sangat populer. Kita sudah sering mendengarkan dalam berbagai macam momentum kajian, forum-forum kajian, ketika perayaan Isra Mi'raj, kadang kita juga sering mendengarkan kisah ini. Mungkin saya tidak berpanjang lebar tentang kisahnya atau tidak menyampaikan kisahnya secara runut. Kita langsung ambil apa kira-kira hikmah kenapa Allah mengisrakan Rasul kita, kenapa Allah memi'rajkan Rasul kita yang mulia. Hikmah yang pertama jemaah, Isra Mi'raj, kejadian ini terjadi pada tahun 10 kenabian. Walaupun para ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan tahun 5 kenabian, tapi yang pendapat yang paling kuat, kejadian ini terjadi setelah meninggalnya Ibunda Khadijah, setelah meninggalnya paman beliau Abu Thalib, dan terjadinya penolakan dakwah dari kabilah-kabilah di sekitar Arab, di sekitar Makkah. Setelah itu Rasul kita diisrakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mi'rajkan. Apa hikmahnya? Yang pertama, ini merupakan bentuk kepedulian Allah kepada nabinya. Ya. Allah sangat peduli betul kepada Rasul kita. Allah tanamkan karakter nantinya kepada nabi kita jamaah. Ketika Allah peduli kepada nabinya, maka berangkat dari situ nabi kita peduli kepada umatnya. Sehingga ketika karakter ini diajarkan kepada umat Rasulullah SAW, maka wajar jika orang yang beriman peduli kepada orang beriman lainnya. Bagaimana pedulinya Allah kepada Rasulnya? Banyak dalam berbagai macam kondisi. Salah satunya ketika Isra dan Mi'raj yang kita bahas pada kesempatan pagi ini. Kemudian kepedulian Nabi kepada Rasulnya adalah ketika Rasulullah SAW keluar kota Makkah dalam kondisi menangis jemaah. Beliau menangis, kemudian balik kanan memandang kota Makkah. Kejadian ketika beliau berhijrah, beliau kemudian mengatakan, wallahi innaki la min ahabbi biladillahi ilallahi wa ilayya. Demi Allah, sesungguhnya engkau wahai kota Makkah termasuk dari kota yang paling dicintai Allah dan aku cintai. Walaula ahluki akhrajuni minki ma kharajtu. Jika bukan karena penghunimu mengusirku darinya,
maka aku tidak akan keluar dari kota Makkah. Beliau memandang Makkah dengan perasaan sedih dan berlinangan air mata. Ketika Rasul mengucapkan kalimat ini, jamaah kita muliakan, Allah turunkan ayat. Allah turunkan ayat, innalladzi farada 'alaikal qur'ana laradduka ila ma'ad. Sesungguhnya Zat yang mewajibkan menurunkan kepadamu Quran ya Muhammad, maka dia yang akan mengembalikan kamu lagi nantinya ke kota Mekah. Jemaah, baru permulaan berangkat, Nabi sedih, langsung diturunkan ayat, kamu nanti akan kembali lagi ke Mekah. Ini pertanda apa? Rasul nanti akan membuka kota Mekah, bukan menaklukkan, ya, bukan mengeksploitasi, bukan menjajah, tapi membuka kota Makkah dari kezaliman. Dan kezaliman yang paling puncak adalah kezaliman kesyirikan. Maka Makkah akan menjadi kota tauhid, kota yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah berikan janjinya kepada Rasul kita. Janji Allah kepada Rasulnya merupakan sebuah hiburan bagi Nabi, agar Nabi kita tidak bersedih, jamaah. Demikian pula ketika Allah mengisrakan Rasul kita, subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Subhanalladzi, maha suci zat yang memberangkatkan Rasul kita, mengisrakan Rasul kita dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, alladzi barakna haulahu, yang kami berkahi sekelilingnya. Di tempat yang Allah barakahi, Masjidil Haram Allah berikan barokah, Masjidil Aqsa Allah barakahi, jemaah. Dua tempat yang penuh dengan keberkahan. Allah turunkan ayat sebagai ayat hiburan kepada Nabi. Jadi di dalam berdakwah, jamaah, ternyata terkadang kita mengalami futur, kita mengalami sedih, kita mengalami mungkin nanti jenuh ketika sudah masuk pada puncaknya. Ada titik jenuh, jemaah. Ada titik yang mana kita kurang motivasi, kurang semangat. Lah di saat itu kita butuh hiburan, jemaah. Bukan hiburan tiap hari, hilang healing. Ini namanya orang sakit, ya kan? Healing itu kan bagi yang sakit jiwanya. Ya. Sesekali tidak jadi masalah, karena memang begitulah Allah di dalam menghibur Nabi kita. Ketika Allah peduli kepada Nabi kita, jamaah, maka kepedulian yang diajarkan Allah kepada Nabinya turun kepada umatnya. Bagaimana Rasul kita yang mulia itu peduli kepada umatnya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan pernah beliau kemudian mendoakan kita sebagai umatnya. Dari kapan? Dari setelah asar hingga kemudian menjelang waktu maghrib, kurang lebih sekitar 2,5 jam, beliau menengadahkan tangan mendoakan umatnya. Ketika Nabi di dalam sakitnya yang amat sangat berat, beliau terbangun dari sakitnya, dari pingsannya, karena sakit yang amat berat tadi menjadikan Rasul terbangun pingsan, terbangun lagi pingsan lagi, terbangun lagi pingsan lagi. Apa yang keluar dari lisan beliau? Beliau menanyakan, asallu ashabi, apakah sahabat-sahabatku sudah sholat? Yang pertama kali lisan beliau keluar apa? Adalah menanyakan sahabat-sahabatnya. Bahkan ketika beliau dalam kondisi sakaratul maut, jamaah, ketika diambil nyawa beliau, belum mengalami sakit yang amat sangat. Kemudian beliau bertanya kepada Jibril, ya Jibril, apakah seperti ini sakitnya sakaratul maut? Ya, wahai Rasulullah. Dan beliau bersabda, innalil mauti lasakarat, sesungguhnya kematian itu pasti ada sekaratnya, jemaah. Akan merasakan sakit tadi. Karena beliau mengetahui sakit yang amat sangat tadi, kemudian beliau
meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan kepada Jibril agar rasa sakit sakaratul maut itu ditimpakan 2 kali lipat kepada Rasulullah SAW agar umatnya diberikan keringanan. Jemaah, siapa yang beliau perhatikan dalam hal ini? Umatnya. Bagaimana ketika seorang sahabat yang bernama Abdullah anaknya Abdullah bin Ubay bin Salul, anak seorang gembong munafik. Jemaah, bapaknya munafik tulen, bahkan dialah penghulunya munafik. Ini orang yang kurang ajar luar biasa kepada Rasulullah. Ketika bapaknya meninggal dunia, ya, apa yang dilakukan oleh anaknya? Anaknya meminta kepada Rasulullah SAW agar gamis yang dikenakan oleh beliau dijadikan sebagai kain kafan untuk menutupi tubuh bapaknya, agar tubuh bapaknya tadi diselimuti oleh kain yang paling mulia bekas daripada kulit Rasulullah SAW. Hal itu dikabulkan oleh Rasulullah karena beliau peduli kepada umatnya, dikabulkan, kemudian dijadikan sebagai penutup. Lantas kemudian Rasulullah mengerjakan sholat, mensolati orang munafik tadi, Abdullah bin Ubay bin Salul. Untuk apa? Untuk menghilangkan kesedihan anaknya. Maka Umar mengatakan, ya Rasulullah, bukankah Allah telah melarangmu? Bukankah Allah tidak membolehkan kamu mensolati orang kafir? Ini kan orang munafik. Apakah Allah tidak membolehkanmu? Apa kemudian kata Nabi? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama khayyarani Rabbi. Allah memberikan pilihan kepadaku. In tastaghfir lahum aw la tastaghfir lahum la yaghfirallahu lahum. In tastaghfir lahum aw la tastaghfir lahum la yaghfirallahu lahum. Jikalau kamu memintakan ampunan kepada mereka, orang-orang kafir tadi, ataupun tidak memintakan ampunan kepada mereka, maka Allah tidak mengampuni. Maka Rasulullah SAW memilih untuk tetap memintakan ampunan kepada orang munafik tadi, sampai Allah turunkan ayat, wala tusalli ala ahadim minhum mata abada wala takum ala qabrih. Ya Muhammad, janganlah kamu sholat kepada salah satu di antara mereka yang mereka mati selamanya, jangan lagi kamu ulangi itu. Wala takum ala qabrih, dan jangan kau berdiri di atas kuburnya mensolati mereka. Allah berikan larangan, jamaah. Jadi ketika Allah berikan pilihan, intastaghfir lahum aw la tastaghfir wa in tastaghfir lahum 70 marrah la yaghfirullahu lahum. Jadi diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi melakukan ini karena kepedulian kepada umatnya. Maka setelah kepedulian ini, jamaah, diajarkan oleh Rasulullah kepada umatnya para sahabat itu mewarisi kepedulian yang sama. Jadi ketika sahabat dalam kondisi sedih, itu mereka hibur. Sebagaimana Ibunda Aisyah, ketika beliau dalam kondisi kesedihan yang amat sangat luar biasa dikala hadithul ifki, berita dusta, berita yang tidak benar, yang menyudutkan Ibunda Aisyah bahwa beliau mengerjakan zina, jamaah, sampai 1 bulan lamanya. Bahkan 1 bulan lamanya ini orang-orang mungkin mendiamkan Ibunda Aisyah, ataupun bahkan sampai menjadi bahan perbincangan sak kota Madinah. Rasul yang dulu harmonis, romantis kepada istrinya, kadang kulitnya ditempelkan kepada kulit Ibunda Aisyah, bahkan belum meminum dari bekas mulutnya Ibunda Aisyah, 1 bulan beliau menampakkan sikap yang dingin, jemaah. Bahkan Ibunda Aisyah sampai gara-gara masalah ini beliau tidak makan, tidak minum, hanya sedikit yang beliau makan dan belum minum. Habis, jamaah, belum memikirkan masalah ini. Bahkan sampai dikisahkan kulitnya ini sampai kering, jemaah.
hanya menyisakan tulang. Beliau selalu menangis setiap harinya ketika turun ayat innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum. Sesungguhnya mereka yang mendatangkan berita ifk, berita dusta, itu bagian golongan darimu ya Muhammad. Bukan merupakan bagian daripada golongan kalian, orang-orang yang beriman. Ya, ayat ini menjelaskan bahwa orang-orang beriman itu ternyata ada yang ambil andil di dalam menyebarkan berita dusta. Yang pertama kali menyebarkan siapa ya? Abdullah bin Ubay bin Salul tadi, orang munafik yang mati yang kita sebutkan tadi. Terus siapa? Himnah binti Jahsy, ini saudarinya Zainab binti Jahsy. Para ulama mengeluarkan kenapa kok saudarinya sendiri ya menuduh istri yang lainnya. Motifnya itu untuk menggeser posisi istri tercinta dari Bunda Aisyah menjadi Bunda Zainab. Kemudian Mistah bin Utsatsah. Mistah bin Utsatsah ini bayangkan saja, Mistah bin Utsatsah dia adalah kemenakannya Abu Bakar, kalau tidak sepupunya, saudara karibnya Abu Bakar, yang memberikan makan Abu Bakar saben dino nih Pak. Jadi ini orang dikasih nafkah Abu Bakar, orang miskin, orang muhajir. Tapi ternyata dia ikut nuduh Bunda Aisyah. Motifnya apa? Wallahu a'lam. Kemudian yang terakhir Hasan bin Thabit, ini seorang penyair. Fungsi syair pada waktu itu sebagai kalau sekarang sebagai pemberitaan, membawa berita. Jadi ketika orang bersyair dengan kata-kata yang tersusun dan indah, orang-orang berkumpul mendengarkan enak apa iki. Ternyata berita tentang Ibunda Aisyah. Lihatlah bagaimana sedihnya beliau di saat ayat itu turun, innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum, datang seorang wanita. Yang wanita itu tadi kemudian ikut menangis di samping Ibunda Aisyah. Kemudian Ibunda Aisyah memeluk wanita tadi. Kemudian Ibunda Aisyah mengatakan, saya tidak akan pernah melupakan kejadian ini. Lihat jemaah, sepele kan? Jadi ketika Ibunda Aisyah menangis 1 bulan lamanya, beliau tertuduh tapi tak bersalah. Ada satu wanita yang memeluk beliau, yang ikut bersedih karena kejadian tadi. Itu bentuk kepedulian, bagaimana apa yang telah diajarkan Allah kepada Rasulnya, diajarkan Rasulnya kepada umatnya, dan umatnya juga peduli jemaah. Bunda Aisyah juga pernah dalam satu waktu datang seorang ibu-ibu mengetok pintunya. Ketika dibuka itu pintunya, ternyata wanita tua meminta kepada Ibunda Aisyah untuk diberikan makanan. Orang tidak mampu, karena minta orang tadi, Ibunda Aisyah pergi masuk ke dalam rumah dicari apakah ada makanan. Ternyata tidak ada yang bisa dikasihkan kecuali sebutir korma. Bayangkan, ini rumahnya orang mulia, orang terpilih, adanya cuma sebutir korma. Karena adanya cuma itu, dikasihkan kepada pengemis tadi. Ya, setelah itu dilihatin oleh Bunda Aisyah, kurma itu diputik menjadi 2, ya, dipotong menjadi 2. Yang satu dikasihkan anaknya, yang satu lagi dikasihkan anaknya. 2 anaknya menerima bagian satu dan bagian yang satunya lagi. Ibu itu hanya kemudian terdiam melihat anaknya makan. Ketika Rasul datang, dikisahkan kisah ini, ya Rasulullah, tadi datang kepada saya seorang wanita tua bersama anaknya meminta kepadanya tak kasih kurma, kurma. Rasul memberikan sebuah berita gembira. Apa berita gembira tadi? Siapa saja yang diuji oleh Allah, sebagaimana wanita tua ini diuji dengan anaknya. Dia punya anak harus ngasih nafkah jemaah, punya anak harus didik, punya anak pokoknya harus kerja banding tulang, yang penting anaknya bisa makan. Maka apa kata Rasulullah? Maka anak-anaknya tadi kunna hijaban minan nar, mereka akan menjadi hijab bagi orang tuanya dari api neraka. Jemaah, ini kondisi tidak punya. Saya tanya nih, kondisi tidak punya. Kira-kira kalau kita jadi suami, isi nggak punya apa-apa, di rumah emang nggak ada apa-apa, tiba-tiba datang orang minta dikasih,
Kita pulang tahu kabar ini, ngamuk atau bersyukur? Piye to bokei? Nah, kira-kira apa yang dipilih sama kita? Yang mana? Serane duit kok malah bokek nih. Nah, gitu ya. Wis serane panganan malah bokek nih. Kira-kira kita yang marah atau yang ikut memberikan motivasi? Kira-kira yang mana, jemaah? Dan Nabi juga mengapresiasi bagaimana kepedulian Ibunda Aisyah kepada siapa? Kepada orang lain. Sahabat Utsman bin Affan. Sahabat Utsman itu pernah pada satu waktu beliau dimintai tolong oleh mantan sahabat. Jadi ada mantan sahabat. Jadi dia murtad. Dan dia termasuk nama-nama yang di blacklist oleh Rasulullah ketika belum masuk kota Makkah. Jadi namanya di blacklist. Siapa? Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarrah. Siapa saja yang ketemu orang ini, kalau bergelantungan sampai di bawah kiswah Ka'bah, penggal lehernya, bunuh dia. Saking jahatnya ini orang. Sebenarnya kejahatannya apa? Dulu dia pernah datang ke Madinah, mengikrarkan 2 kalimat syahadat, masuk Islam jamaah, diterima oleh Nabi dan para sahabat. Ternyata itu cuman motif dia saja agar bisa untuk mengetahui isi Madinah. Dia lihat ini Madinah seperti ini, strukturnya, letak geografisnya begini, digambar sama dia, jamaah kabur ke Mekah. Akhirnya diketahui oleh Nabi dan para sahabat. Jadi dia membawa data penting. Dan gara-gara dia, jamaah, Rasul dan sahabatnya hampir habis di perang Ahzab. Perang Ahzab kan koalisi orang-orang kafir. Orang-orang Quraisy berkoalisi dengan kabilah-kabilah kafir, kemudian terkumpullah 10.000 pasukan ingin gempur Madinah, jamaah. Itu kalau bukan karena pertolongan Allah, kemudian ide dan gagasannya Salman. Salman kan menggagas satu ide apa? Buat parit kan, agar tidak bisa masuk. Karena memang jalan masuknya lewat depan, samping kanan kiri perbukitan, ya, bahkan belakang juga sama. Jadi yang depan itu dibuatkan parit sepanjang 8 kilo, jemaah. Bisa bayangkan parit 8 kilo dari mana sampai mana? Sini sampai mana, jemaah? 8 kilo itu sini sampai mana? Sini sampai alun-alun ada nggak 8 kilo? Lebih? Ya, kurang ya. Sepanjang 8 km, dalamnya 3 meter, lebarnya 5 meter. Itu digali Rasul dan sahabat tidak sampai 7 hari, jemaah, semingguan. Itu kalau bukan karena parit tadi, ya, bukan karena pertolongan Allah kemudian parit tadi, mereka berhasil masuk habis. Nah, kenapa? Sudah digambar semua letak strategisnya di sini. Gara-gara orang tadi, cuma. Nah, orang ini tahu dia sudah menjadi apa? Orang yang dicari, DPO-nya Rasulullah, bersembunyi di antara gang, menunggu Utsman masuk. Ketika Utsman masuk, ditariklah bajunya, kemudian apa? Dia minta pertolongan, "Wahai Utsman, bersumpahlah engkau atas persusuan kita." Nah, ini jadi Abdullah bin Sa'ad ini ternyata saudara sepersusuannya Utsman. "Bersumpahlah engkau atas persusuan kita, tolong berikanlah suaka kepada saya. Mintalah kepada Nabi agar diberikan jaminan keamanan, biar saya tidak dibunuh." Berdiam Utsman, jemaah. Berat ini, karena dulu dia pernah berkhianat, jemaah. Akhirnya Utsman terdiam sejenak, kemudian ditarik dia, dihadapkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi meminta kepada Rasulullah. Lah, masalahnya yang minta orang yang paling dicintai oleh Rasulullah, di hadapannya orang yang paling dibenci, ya, yang minta langsung Utsman. Utsman ini saking baiknya dinikahkan oleh Rasulullah dengan siapa? 2 orang anaknya, saking baiknya. Akhirnya karena yang minta Utsman, Rasul diam. Para sahabat yang lain juga diam. Yang terakhirnya tidak jadi dibunuh, diberikan ampun oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, jamaah, ya, kita melihat bagaimana dalam kisah ini pedulinya siapa? Utsman bin Affan.
Memang Utsman itu orang pemalu. Biasanya kalau punya sifat pemalu itu sepaket sama dermawan sama. Orang pemalu itu satu paket dengan dermawan. Kalau orang dermawan itu sepaket juga dengan kasihan sama orang lain. Ya, orang dermawan itu lihat orang nggak tega, lihat orang kesusahan nggak tega ngasih. Maka dari kepedulian ini jamaah, kita harus hikmahnya harus juga peduli dengan sesama muslim. Ya. Kejadian bagaimana kita melihat kejadian yang pemberitaan tidak pernah berhenti. Bagaimana kita diperlihatkan kisah penghuni Gaza, ya, ahlu Palestina dibombardir habis-habisan, anak kecil menjadi korban, wanita yang tidak bersalah menjadi korban jemaah. Maka di sini menuntut keimanan kita untuk peduli kepada mereka. Kepedulian kita apa yang bisa kita lakukan? Jika memang yang bisa kita lakukan hanya sebatas doa, tolong didoakan. Didoakan dalam sujud antum, silakan doakan dalam sholat antum. Bahkan Nabi juga pernah mendoakan para syuhada yang meninggal dibantai habis dalam kisah Bi'rul Ma'unah, ya, sumur yang mana mereka minta untuk dikirimkan, ya, Rasul mengirim delegasi 70 hufat karena mereka meminta. Di tengah perjalanan mereka dibantai semuanya, nggak ada yang tersisa jemaah. Maka dari kisah itu Rasul menengadahkan tangan selama 1 bulan namanya di dalam setiap sholat beliau melaknat kaum tadi itu sampai Allah turunkan ayat jemaah. Maka ini menuntut kepedulian kita, minimal kita berdoa jemaah, ya. Maka kejadian Palestina itu sebenarnya harus memberikan sikap, tidak ada yang abu-abu jemaah. Jenengan mau bagaimana? Ini saudara kita beriman, walaupun banyak kemudian pendapat-pendapat minimal dalam masalah kemanusiaan, jenengan membuat, ya. Kalau jenengan dikasih tentang agama tidak mau, oh itu kan gini-gini nih. Ini masalah kemanusiaan. Tapi yo kebangetan kalau sama orang yang beriman kemudian tidak memberikan loyal kepada mereka. Ya. Jadi ada beberapa alasan sebenarnya kenapa kita peduli dengan orang-orang Palestina dan peduli kepada Palestina. Yang pertama, ya, Palestina itu adalah tempat di mana menjadi kiblatnya muslimin. 17 bulan lamanya kita pernah sholat dulu jamaah muslimin di awal-awal di masa-masa ketika sholat diwajibkan, ketika Isra Mi'raj kan diwajibkan, nanti sampai kemudian Rasulullah SAW di Madinah itu beliau sholat senantiasa menghadap Masjidil Aqsa, ya, sampai nanti dipindah kiblatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kita peduli, itu adalah tempat yang menjadi titik akhir Isra Mi'raj Rasulullah SAW. Kemudian Rasul di-mi'rajkan Allah Subhanahu wa taala di Masjidil Aqsa. Kemudian itu buminya para nabi. Palestina buminya para nabi. Ibrahim dari Palestina. Isa Palestina. Zakaria Palestina. Yahya dan nabi-nabi yang lainnya. Maka dengan beberapa alasan tadi kuat kita peduli dengan Palestina. Demikian, nanti kita akan lanjutkan setelah azan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran kepada Ustaz Tausan yang telah menyampaikan tentang Isra dan Mi'raj dan hikmahnya. Kemudian selanjutnya adalah sesi tanya jawab bagi para bapak yang ada pertanyaan atau butuh penjelasan ulang, kami persilakan. Ada bapak-bapak? Ada yang tanya? Atau kalau enggak saya yang bertanya Ustaz? Ya. Ustaz, apakah sebelum Isra dan Mi'raj itu Rasulullah juga pernah mengerjakan sholat
Kan Isra Mi'raj itu tentang sholat 5 waktu ya. Sementara ada sholat yang lain. Terus kalau ada bentuknya kayak apa sholatnya? Jazakumullah khairan. Sholat sebelum adanya Isra dan Mi'raj jamaah yang kita muliakan, sholat bil ghudwi wal asal, sholat di setiap pagi dan petang. Jadi dua di saat pagi dan juga petang. Hanya itu saja syariatnya. Maka hadis yang menguatkan hal ini adalah kejadian ketika Rasul mengerjakan sholat dengan para sahabat. Sholatnya cuma 2 rakaat. Sholat zuhur kalau nggak asar, cuma 2 rakaat. Kemudian beliau salam. Jadi rakaat kedua tahiyat awal beliau salam. Beliau diem aja sahabat. Habis itu sahabat tadi memberanikan diri, ya Rasulullah, apakah sholat dikembalikan syariatnya sebagaimana yang dulu? Maka Rasul agak sejenak, emang kenapa? Rakaatnya kurang. Akhirnya beliau menambahkan 2 rakaat lagi. Ya. Ini menjadikan bahwa sebelum sholat 5 waktu dari kejadian Isra dan Mi'raj itu memang sudah ada syariat mengerjakan sholat. Tapi syariat ini sejauh yang saya pahami hanya dilakukan individu. Allah Ta'ala a'lam wa a'lam. Ada yang lain monggo? Ya. Monggo Pak Suli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebenarnya kami tidak hanya minta petunjuk. Tapi minimal salah satu masuk ke istilahnya sahaja tadi apa korban apa pendengarannya. Setelah itu dia hanya meminta membaca situasi kondisi ya kan tadi itu yang ada yang membaca di kota Madinah tersebut. Akhirnya dia hanya berkhianat kan gitu. Nah itu gimana kan kalau seumpama ada nanti suatu kita mungkin apa umat, apa teman, apa gelombol lainnya seperti itu, tindakan apa yang harus kita lakukan yang insya Allah kita pengaruh seperti ini. Dan saya petunjuk. Ini berat ini. Tanya solutif seperti ini, tanya solusi ini terkait kejadian tadi. Jikalau memang rahasia itu adalah rahasia keamanan dan nyawa menyangkut nyawa banyak orang, gitu. Nah, ini nanti dikembalikan kepada qadhi, apa putusan qadhi. Terutama orang yang mufaraqah anid din, orang yang murtad, itu kan hukumannya adalah hukuman bunuh, gitu. Tidak halal darah seseorang kecuali dalam 3 kondisi, gitu. As-sayyibuz zani, orang yang sudah at-tayyibuz zani, orang yang sudah pernah menikah zina. Kalau dia melakukan ini jadi halal darahnya. Dengan apa? Dirajam. Orang yang menghilangkan nyawa orang lain, orang bunuh nyawa balas bunuh. Ini ada hadisnya. Yang ketiga, orang yang keluar dari agama, murtad. Tapi tentu ini bukan dikembalikan kepada masing-masing individu. Nanti dia lihat temannya murtad ini kan gitu, nggak bisa jemaah. Jadi harus dalam keputusan apa? Hakim ataupun qadhi. Jadi ini bukan masuk dalam ranah privasi, dalam ranah individu tidak. Tapi harus hakim yang menentukan ini. Seperti apa? Dan nanti hakim yang paham, karena hakim dalam hukum Islam dia memahami juga nanti syariat-syariat Islam. Apakah dia sudah dalam kondisi sudah kafir atau tidak? Kan seperti itu jemaah. Nah, kira-kira demikian jemaah. Jazakallah. Ada yang ditanyakan lagi? Oh iya, Pak Rahmat, Tentunya pada salat 5 waktu itu apakah sekaligus pada kejadian Isra Mi'raj itu atau kalau
dulu di peringatan-peringatan waktu sekolah zaman dulu kan itu ada tawar menawar ya seperti itu. Nah, Ya. kali ini kesaksiannya bagaimana Ustaz? Terima kasih atas penjelasannya. Ya. Ini sekaligus tak sampaikan hikmah kedua, guys. Hikmah kedua dari kisah Isra Mi'raj adalah takhfifus syariah. Rahmatnya Allah untuk umat ini adalah bagaimana Allah meringankan syariat kepada kita, jemaah. Kita termasuk umat Rasulullah yang ringan syariatnya dibanding umat-umat terdahulu. Bahkan dalam kisah tadi ada negosiasi. Bahkan Musa mengatakan umatmu tidak akan sanggup ya Muhammad, balik sana, minta pengurangan dari 50 jadi 40. Setiap pengurangan 10, dalam beberapa riwayat ada yang 5, tapi ada yang mengatakan 10. Kemudian balik lagi, kurang 10 lagi. Yang terakhir balik lagi dikurangi 5. Nabi disuruh balik lagi sama Nabi Musa. Kalau balik lagi jamaahku jadi piro? Ya, jadi 3 atau jadi 2 atau 2,5, wallahu a'lam. Tapi ini memang sudah skenario Allah. Nabi malu, aku malu. Allah sudah berikan kebaikan, sudah berikan keringanan. Dan setelah itu memang mengerjakan sholat 5 waktu cuma. Ya, mengerjakan sholat 5 waktu. Tapi kaitan azan nanti ditanyakan Ustadz siapa? Ustadz Ma'ruf. Azan itu pertama kali syariati awal hijrah. Tahun pertama hijrah. Ya, sebelumnya ya karena kondisi mungkin tidak memungkinkan, karena wilayah tidak aman. Ya. Jadi setelah kematian Abu Thalib dan kematian Ibunda Khadijah, orang itu tidak aman mengerjakan ibadah. Siapa saja yang menampakkan ibadah di depan Ka'bah ataupun diketahui oleh orang-orang munafik, orang-orang kafir, itu mereka akan dilukai, akan diazab, akan diancam. Jadi mengerjakan ibadah di bawah ancaman. Amannya kapan? Ketika sahabat dan Rasulullah berada di kota Madinah. Jadi hikmah adalah takhfifus syariah. Maka kalau kita lihat syariat kita tuh gampang cuma, tidak bisa pakai air, apa? Tayamum. Gak dapatkan air tayamum. Jenengan safar, kondisi puasa, boleh tidak membatalkan? Boleh. Bahkan boleh tidak mengqasar dan menjamak sholat? Boleh di awal waktu, boleh di akhir waktu. Ini kemudahan. Bahkan sholatnya mau dimanapun boleh. Umat terdahulu sholatnya di mana? Harus di tempat ibadahnya. Jenengan ada di sawah, dengar azan, tidak boleh kecuali sholatnya di masjid. Ke masjidnya jauh pula, wah repot. Perjalanan 1 jam nggak jadi. Ya, lawang di tempat karo di wilayah pedalaman itu nggak ada sholat Jumat gara-gara tidak ada khotibnya cuma. Di masjid itu sepi, nggak ada penghuninya karena tidak ada kiainya. Padahal ada masjidnya. Sebenarnya sudah mudah kita ini, ya, karena ini semuanya barokah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, Bapak Ibu rahimakumullah, masih ada waktu satu pertanyaan. Kalau tidak ada, saya bertanya satu untuk menggenapi waktu yang tersisa. Yang pertama, sering menjadi perbincangan Rasulullah Isra dan Mi'raj itu jasad dan ruhnya atau ruhnya saja. Yang kedua, wahyu ini kan langsung Ustaz, tidak seperti melalui mimpi, melalui lonceng bertemu dengan Jibril. Bagaimana kemudian ada negosiasi antara Allah dan Rasulullah dalam rakaat tadi gitu. Gimana? Wahyu dan Rasulullah saat Isra Mi'raj kan mendapatkan wahyu sholat. Ya. Jenis turunnya wahyu kan bermacam-macam. Di antaranya ini kan ada negosiasi tadi, ketemu Nabi Musa, Muhammad kembali kepada Allah kan ya. Ya, itu sudah kita tanyakan. Jazakumullah khairan. Ini proses ketemu turunnya wahyu itu. Iya, apakah kalau wahyu-wahyu yang lain kan antara Jibril dengan Rasul, antara mimpi dan lain sebagainya. Ya, jazakumullah khairan. Terkait yang pertanyaan yang pertama, apakah Nabi diisrakan ruhnya saja atau ruh dan jasadnya? Pendapat yang dikuatkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala dalam riwayat Bukhari bahwa Rasulullah itu diisra dan mi'rajkan Allah dengan ruh dan jasad, dua-duanya, ruh dan jasad. Ya. Walaupun nanti juga ada pendapat yang lain yang Isra adalah ada apa? Cuman ruhnya tok. Tapi yang dikuatkan oleh Ibnul Qayyim adalah ruh dan jasadnya. Terus kemudian yang kedua terkait proses penerimaan wahyu tadi,
Penerimaan wahyu, Rasul mendapatkan wahyu dalam beberapa cara, beberapa kondisi. Salah satunya adalah wahyu mubasyarah secara langsung dari Allah kepada Rasulullah tanpa perantara. Biasanya melewati Jibril, atau Jibril datang kepada Nabi melalui mimpi. Ya. Ini tidak langsung, khusus untuk sholat 5 waktu, bahwa wahyunya tanpa perantara langsung kepada Nabi. Sehingga dari sini muncul pendapat dan perbedaan para ulama. Perbedaannya apa? Apakah Nabi melihat Allah tanpa hijab ataukah melihat Allah dengan hijab? Kan terbagi dua. Ada yang mengatakan melihat Allah secara langsung. Pendapat pertama. Pendapat yang kedua, tidak. Tidak mungkin selama masih di dunia kemudian apa? Melihat Allah Subhanahu wa taala. Terjadi perbedaan antara Ibnu Abbas dengan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Antara melihat Allah secara langsung dan tidak secara langsung. Baik, BHL sama tidak dengan perantara, dengan apa? Dengan hijab. Saya tanya jemaah. Masalah ru'yatullah itu bab akidah atau bab fikih? Lah dijawab mohon, bab napa niki? Ingat ya? Tapi bab furu' ya. Sahabat pun dalam bab akidah pun ada perbedaan. Juga Ibunda Aisyah dengan seluruh sahabat dalam masalah apa? Dalam masalah apakah Rasul bisa dialog atau mendengar suara ahlul kubur. Sahabat dengan mata kepala sendiri mereka yang lihat menyaksikan Rasul bicara dengan Abu Jahal di perang Badar. Langsung bicara, benarkan apa yang sekarang kalian dapatkan? Rasul bicara dengan mereka, komunikasi. Ibunda Aisyah menguatkan tidak. Beri pun jawab. Ala kuliah gitu ya, biar nggak bingung. Gitu aja. Jazakallahu khairan katsiran kepada Ustaz Rasul yang sudah menyampaikan tentang surat An-Nur dan masalah-masalah alhamdulillah menambah ilmu kita. Ternyata masih banyak, masih luas sebenarnya. Mungkin sebagian kita ternyata kan gitu. Jadi sama demikian acara Ngaji Samarang pada malam hari ini, mari kita menuju acara yang terakhir penutup. Kita turut dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirukana wa taqul hidayah wa ridha wal inayah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.